Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Rahman. Di sini saya akan menyampaikan resumen tentang etika dan hukum profesi. Yang pertama, pengenalan dan pengantar hukum etika profesi teknologi informasi. Di sini apa itu hukum? Hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya unsur hukum. Di sini ada beberapa unsur hukum. Yang pertama, hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dua, peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Ketiga, penegakan aturan hukum tersebut harus bersifat memaksa, di mana peraturannya bukan untuk dilanggar melainkan untuk dipatuhi. Selanjutnya tujuan hukum. Di sini tujuannya, sifat dari tujuan hukum ini universal, di mana terdapat hal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya pengertian etika. Di sini etika berasal dari bahasa Yunani. Selanjutnya yang artinya kebiasaan. Kata moral atau moralitas berasal dari bahasa lain, Latin, mos artinya kebiasaan. Tujuan etika yang satu, mempelajari perilaku kebiasaan moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Dua, menilai praktek manusiawi di kehidupan sehari-hari. Apa itu profesi? Di sini profesi adalah suatu moral community masyarakat yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Etika profesi adalah kode etik yang diperlukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Selanjutnya tinjauan umum etika. Etika merupakan bagian dari filsafat. Filsafat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia. Ciri khas filsafat adalah upaya dalam menjelaskan pertanyaan selalu menimbulkan pertanyaan baru. Etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Alasannya, satu, mempelajari perbuatan baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan kodrat manusia. Dua, menjadi studi tentang kehendak manusia dalam mengambil keputusan untuk berbuat yang mendasari hubungan antar sesama manusia. Etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan tersebut. Etika dan tantangan masa depan. Perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia memberikan banyak perubahan pada cara berpikir, termasuk pemecahan masalah perencanaan maupun dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya etika komputer. Etika komputer dalam pandangan saya adalah analisis mengenai hakikat dan dampak sosial teknologi komputer. Etika informasi adalah bidang yang menginvestigasi isu-isu etis yang timbul akibat pengembangan dan pengaplikasian teknologi informasi. Etika dan pengabaian. Manusia ingin kehidupan yang menarik dan bahagia, serta menjalani hidup yang baik secara moral. Manusia telah mencapai titik di mana kemajuan teknologi yang membuat realitas kedua hal di atas menjadi bertentangan. Pekerjaan, profesi, dan profesional. Pekerjaan dan profesi, pada hakikatnya bekerja adalah kodrat manusia. Pekerjaan adalah hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Profesi dan profesional. Seseorang yang profesional adalah seorang yang menjalankan profesinya secara benar. Profesi di bidang teknologi informasi. Bidang perangkat lunak. Sistem analis adalah sistem yang akan diimplementasikan mulai dari menganalisis kelebihan dan kekurangan. Pekerjaan di bidang TI, standar pemerintah. Klasifikasi pekerjaan ini mungkin masih belum dapat mengkondisi klasifikasi pekerjaan pada teknologi informasi secara umum. Ancaman dan kasus kejahatan elektronik, cybercrime,
dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Jenis cybercrime yang pertama itu merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem dengan jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik. Perlunya cyber law, banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah. Seperti contoh, masih belum dilakukan dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KOHP. Selanjutnya, organisasi dan kode etik profesi. Pembentukan organisasi profesi. Tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya. Ada 4 kebutuhan yang harus dipenuhi sebuah profesi. Yang pertama, kredibilitas. Kedua, profesionalisme. Ketiga, kualitas jasa. Keempat, kepercayaan. Selanjutnya, profesi di bidang teknologi informasi. Di sini ada definisi profesi di bidang TI sebagai profesi, 2 karakteristik yang dimiliki oleh software engineer sehingga layak disebut sebagai profesi. Kompetensi adalah suatu sifat yang selalu menuntut profesional seorang engineer untuk memperdalam pengetahuan baru. Pekerjaan di bidang IT di standar pemerintah, pengangkatan pejabat peranata komputer ini ditetapkan oleh menteri. Syarat-syarat jabatan peranata komputer, pembebasan sementara peranata komputer. Selanjutnya, Undang-Undang Telekomunikasi dan ITE. Terminologi telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suatu, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Asas dan tujuan. Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil, dan merata. Informasi elektronik atau dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti untuk yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah timbulnya atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan satu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak cipta, di sini hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Yang tidak memiliki hak cipta di sini hasil rapat lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undangan. Yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta, pengumuman dan perbanyakan lambing negara dan lagu kebangsaan menurut difatnya yang asli. Selanjutnya, pendirian bisnis di bidang teknologi informasi. Hal yang perlu diperhatikan saat memulai usaha itu, yang pertama, alasan memulai usaha, bidang usaha, jenis-jenis badan usaha, jenis izin usaha. Cara memulai usaha itu ada 3 cara: mendirikan usaha baru, membeli perusahaan, dan kerjasama manajemen. Sini ada perjanjian kerja. Definisi suatu perjanjian di mana pekerja mengikatkan untuk bekerja pada pengusaha dan dengan menerima upah, dan di mana pengusaha mengikatkan diri untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Selanjutnya, meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Peningkatan profesionalisme dalam menjalankan profesinya. Seseorang profesional di bidang TI memiliki persyaratan seperti 1. Dasar ilmu yang kuat di bidangnya. 2. Penguatan
profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan konsep atau teori belaka. Menjadi profesional yang bersertifikat, di sini ada mempertanggungjawabkan kemampuan menjalankan pekerjaan di bidang TI, perlu adanya standarisasi dari sebuah profesi. Manfaat melakukan sertifikasi: ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi. Di sini sertifikasi berorientasi produk. Untuk profesi bidang TI relatif pada lingkungan terbatas dan biasanya dikeluarkan berkaitan dengan produk software atau hardware. Kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi, sehingga sertifikasi sebaiknya dilakukan jika memang dirasa telah benar-benar siap dan menguasai dengan baik bidang yang disertifikasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.